Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang laporan hasil riset konsumen terkait pembelian mie ayam Sule 2. Nah, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf Kusuma dengan NIM 205211371. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, latar belakang dari riset ini yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Di kawasan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan salah satu wilayah yang terdapat banyak UMKM. Salah satunya merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, yaitu mie ayam Sule 2, yang terletak di Jalan Pandowo, Dusun 4 Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Pemilik UMKM mie ayam Sule ini bernama Bu Ardila. Untuk cabang yang pertama sudah beroperasi selama kurang lebih 4 tahun. Nah, sedangkan di cabang kedua yang berada di dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta sudah beroperasi selama kurang lebih 6 bulan. Untuk karyawan di cabang 2 ini ada 2, yaitu Bapak Amin yang merupakan kakak dari Bu Ardila dan Bu Dede, yaitu istri dari Pak Amin. Untuk menghadapi persaingan di dalam pasar, UMKM tersebut perlu mengupayakan berbagai cara untuk menjaga atau meningkatkan kepuasan dan kenyamanan para pelanggan ketika membeli produk tersebut agar lebih unggul dari para pesaing lainnya, baik dari segi harga, kualitas, pelayanan, dan lokasi. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian atau terkait perilaku konsumen pada objek, produk, atau jasa. Nah, yang pertama yaitu harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap suatu atau semua pembeli, dan merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan. Nah, indikator harga untuk penelitian ini yaitu yang pertama, keterjangkauan harga, di mana konsumen masih dapat menjangkau harga yang ditetapkan oleh produsen. Kemudian yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Kesesuaian antara nilai suatu produk dengan harga yang akan dibayarkan. Yang kedua yaitu ada pelayanan. Kualitas layanan adalah keseluruhan dari ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi harapan konsumennya. Nah, apa saja sih indikator dari pelayanan? Nah, berikut indikator dari pelayanan. Yang pertama ada reliability atau kehandalan. Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang meliputi ketepatan waktu, kesiapan saat diperlukan, dan keterampilan dalam menguasai tugas. Kemudian yang kedua ada responsiveness atau daya tanggap. Kemampuan atau keinginan dalam membantu, kecepatan dalam memberikan pelayanan, dan kecepatan dalam mengatasi keluhan konsumen. Nah, kemudian yang ketiga, lokasi. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Definisi lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Penentuan lokasi adalah strategi utama dalam usaha retail. Lokasi yang strategis akan menjadi jalan pembuka yang menentukan kesuksesan sebuah usaha.
Banyak pengusaha yang terkadang kurang memahami pentingnya lokasi ketika membuka usaha, sehingga melakukan survei lokasi dan menyusun strategi yang tepat dalam pemilihan lokasi tersebut. Nah, untuk indikatornya yaitu yang pertama, akses lokasi dari Meyam Sule mudah dijangkau. Kemudian yang kedua, visibilitas lokasi dari Meyam Sule dapat terlihat jelas dari jarak pandang normal. Kemudian yang ketiga, lalu lintas. Banyak orang yang melewati lokasi dari Meyam Sule 2 ini. Nah, baik, selanjutnya ada data hasil tabulasi jawaban responden. Analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 33 responden melalui penyebaran kuesioner, dalam penelitian ini jawaban yang diberikan responden kemudian diberi skor dalam bentuk persenan dengan mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban 1. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, di sini untuk yang di sebelah kiri ada deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, di situ ada diagramnya ya, itu bisa dilihat. Nah, berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui konsumen yang dijadikan sebagai responden sebanyak 33 orang, 12,1% adalah laki-laki dan 87,9% adalah perempuan. Kemudian untuk sebelah kanan deskripsi responden berdasarkan usia. Nah, di situ juga ada diagramnya, diagram batang. Nah, diketahui bahwa umur responden yang dijadikan sebagai sampel sebagian besar berusia antara 20 sampai 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian konsumen dari Meyam Sule berusia muda. Hal tersebut karena Meyam Sule dijual di depan kampus dan target utamanya adalah mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanggapan responden mengenai harga. Nah, di situ ada diagram terkait pertanyaan harga yang diberikan sesuai dengan kualitas produk yang dijual dan juga harga yang relatif terjangkau menarik minat pembeli. Nah, dari diagram tersebut diketahui bahwa jawaban responden mengenai persepsi harga dengan jumlah rata-rata 51,5% dan dalam kategori baik. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi harga diterima untuk 3 indikatornya, yaitu harga Meyam Sule terjangkau, harga yang ditawarkan Meyam Sule dapat bersaing dengan mie ayam lainnya, dan harga yang dibayarkan sebanding dengan kualitas yang didapatkan. Nah, untuk yang berikutnya tanggapan responden mengenai tempat dan pelayanan yang didapatkan dari Meyam Sule 2. Nah, di sini juga ada diagram mengenai pertanyaan tempat yang disediakan sangat baik dan nyaman dan juga puas dengan pelayanan di Meyam Sule. Dari diagram tersebut diketahui bahwa jawaban responden mengenai persepsi tempat dan pelayanan dengan jumlah rata-rata 66,7% dan dalam kategori baik. Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi tempat dan pelayanan diterima. Kemudian ada tanggapan responden mengenai penyajian di mie ayam Sule. Nah, itu ada juga dua diagram ya, bisa dilihat. Yang pertama tentang cepat dalam penyajian pesanan, kemudian yang kedua ada penyajian dilakukan dengan baik dan bersih. Nah, dari diagram di atas diketahui bahwa jawaban responden mengenai persepsi penyajian di Meyam Sule dengan jumlah rata-rata 66,7% dan dalam kategori baik. Nah, untuk berikutnya tanggapan responden mengenai keputusan pembelian. Nah, di situ ada 4 diagram ya, yang salah satunya saya tertarik membeli Meyam Sule karena informasi yang saya peroleh dari sumber terdekat atau kerabat atau juga teman. Dari diagram tersebut diketahui bahwa jawaban responden mengenai variabel keputusan pembelian dengan jumlah rata-rata sebesar 66,7%
dan dalam kategori baik. Dengan indikator, saya tidak ragu membeli mie ayam Sule. Untuk berikutnya yaitu tanggapan responden mengenai kualitas produk. Nah, itu ada 2 diagram ya. Nah, dari diagram tersebut diketahui bahwa jawaban responden mengenai variabel kualitas produk dengan jumlah rata-rata sebesar 66,7% dan 77,8% dan dalam kategori baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kualitas produk diterima untuk indikatornya produk yang dijual memiliki kualitas yang baik. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya ada tanggapan responden mengenai promosi. Dari jawaban di atas diketahui bahwa jawaban responden mengenai variabel promosi dengan jumlah rata-rata 72,7% dan dalam kategori baik. Untuk selanjutnya, rekomendasi untuk peningkatan performa UMKM berdasarkan hasil riset konsumen. Nah, apa aja sih rekomendasi yang akan diberikan? Nah, yang pertama yaitu kepada mie ayam Sule diharapkan dapat terus meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk agar harganya sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. Apabila harga terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima, maka pelanggan akan beralih ke rumah makan atau tempat makan mie ayam yang lainnya yang lebih pas gitu. Dan juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, terkait tempat dan kualitas pelayanan UMKM ini diharapkan dapat meningkatkannya. Karena berdasarkan analisis masih ada yang kurang puas terkait tempat dan pelayanan dari mie ayam Sule tersebut. Untuk tempat, di setiap meja bisa dilengkapi seperti alat makan, kecap, saus, sambal, kerupuk, dan tisu. Nah, agar konsumen yang makan di tempat tersebut merasa nyaman, tidak perlu mengambil alat makan, saus, kecap, dan lain-lain di meja yang lainnya. Nah, kemudian terkait kualitas pelayanan, karyawan mie ayam Sule 2 bisa meningkatkan kemampuan dalam menyajikan pesanan konsumen. Nah, begitu. Berikut ada dokumentasinya. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.